Coba Anton, kamu bisa selesaiin nggak hari ini? Soalnya saya perlu nih datanya untuk kita mau presentasi ke investor. Ya, bisa beresin nggak? Belum beres. Kok bisa begitu sih? Kan saya minta hari ini kalau bisa diberesin. Kenapa masih belum beres? Aduh, harusnya nih sekarang meeting. Mungkin siang ini nanti harus kita prepare segala macam. Bisa diusahakan cepat ya? Oke, ya, makasih. Anda pernah mengalami bahwa saya ingin cepet-cepet dapat data, tapi tim sales Anda kasih datanya telat. Ya, atau tim admin Anda kasih datanya telat. Jadi saya terlambat untuk presentasi ke calon customer saya. Dan bahkan karena seperti itu, maka calon customer saya pindah ke orang lain. Apakah Anda pernah merasa seperti itu? Dan apakah juga Anda pernah merasa bahwa saya itu pengen cepet-cepet dapetin nomor teleponnya, saya pengen cari nomornya, tapi susah, belum terdiktek, belum diatur, masih berantakan, belum tersusun. Tolong dong kamu rapihin, bisa nggak nih? Mana datanya? Dari kemarin dari YouTube, dari LinkedIn, dari TikTok, mana kamu udah rapihin apa belum? Itu kadang-kadang kita sebagai owner merasa stres sekali karena data yang kita mau lihat, kita mau evaluasi, kita mau tahu dari mana ini masuknya dari mana, kita belum bisa evaluasi karena terlalu banyak dan tim kita terlalu slow moving. Tahu slow moving ya? Kalau kita bicara produk inventory dan sebagainya, ada yang sebut dengan barang fast moving, ada yang barang slow moving. Ini tim Anda slow moving. Bahkan kalau nggak didorong nggak jalan. Ya, jadi bukan hanya slow moving, statis moving, nggak jalan. Jadi harus, kalau kamu dong cepetan dong, ini mana datanya udah disusun belum, udah dirapiin belum, udah diatur belum? Iya Pak, belum Pak, iya Pak, belum Pak, iya Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Anda ketinggalan, kalah cepat dengan orang lain, kalah cepat dengan kompetitor. Mereka sudah susun datanya, customer-nya sudah dirapikan. Ini datanya masuk semua ke sana, ya dari LinkedIn, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, semua terkumpul di sana, tapi tidak dikelola dengan baik. Bahkan Anda minta data baru disusun, baru Anda minta baru dirapikan. Stres nggak seperti itu pengusaha? Jadi saya punya banyak database yang tidak termanage, yang tidak terkelola dengan baik, yang tidak teratur dan tidak terorganisir. Itu bagaimana kita bisa memanage customer kita? Sedangkan ya kita saat ini lagi butuh customer. Kenapa? Bisnis lagi turun, bisnis lagi slow. Ya kondisi lagi seperti ini, malah customer yang sudah di genggaman tangan pun bisa hilang, ya pindah ke kompetitor. Kenapa? Karena mereka kasih service lebih bagus, lebih cepat, lebih rapi, lebih terorganisir, speed response, balasnya bagus. Kita semuanya manual, semuanya dikerjakan sendiri sama orang yang slow moving. Itu gimana kita bisa manage bisnis dengan baik? Nah, ini fenomena yang sering saya lihat terjadi di dalam pebisnis zaman sekarang. Banyak bisnis yang masih mengandalkan people, ya, bukannya nggak boleh masih mengandalkan people, tapi people-nya slow moving. Nah, kalau people-nya slow moving atau bahkan not moving, tunggu Anda yang gerakin baru moving, itu pun Anda masih dorongnya berat banget, baru jalan. Lalu begitu Anda kasih kelas sedikit, besoknya tidak masuk, baper, sakit, atau apa alasan ini itu, akhirnya Anda yang masih kerjain sendiri. Waktu Anda lagi kerjain begitu, kompetitor ceklok jalan. Anda lihat, Anda berapa banyak ketinggalan kecepatan dari kompetitor yang mereka sudah menggunakan sistem. Nah, pertanyaan, zaman sekarang kita masih mau manual. Aduh, ini tahun 2025, bukan tahun 1995 yang semuanya masih manual. Sekarang 2025, semuanya sudah mulai sistem. Bahkan AI sudah di mana-mana. Zaman sekarang adalah kita harus berpikir bagaimana caranya bisnis kita bisa smart, yang mengikuti ya zaman yang benar-benar sudah teknologi oriented, bukan masih manual oriented. Apalagi masih Anda yang oriented, saya oriented, kan bahaya. Nah, sekarang nggak bisa ada saya atau nggak ada saya, jalan karena teknologi jalan, sistem masih jalan, dan sistem di bisnis kita tidak mengandalkan orang-orang tertentu. Nah, tapi kalau Anda mengandalkan sebuah sistem AI, sistem CRM yang bisa membantu percepatan dari pengelolaan customer Anda, berapa banyak customer yang bisa dikelola dengan baik. Jadi zaman sekarang kita berbasis AI. Nah, ada yang namanya dengan SIA, ya sebutnya SIA, Z-I-A, Assistant Sales berbasis AI. Nah, kalau Anda punya asisten ini, satu, ya sebagai orang sales, itu laporannya langsung. Jadi kadang-kadang nggak usah minta, tolong dong kirim laporan, tolong dong minta reportnya. Nggak perlu, karena dengan SIA, langsung dapat instant report. Hari ini penjualan berapa, prospeknya berapa, fokusnya kepada produk apa aja, langsung instant report. Tinggal minta sama SIA. Kedua, kita bisa forecast. Ini kira-kira kalau trennya begini, kita biasanya kalau lihat data ya, misalnya penjualan 3 bulan sebelumnya atau tarik data 1 tahun sebelumnya, trennya seperti ini. Tolong dong forecast ke depan kira-kira gimana, dia bisa bikin
forecastnya. Asik kan? Tolong sih ya bikin forecast dong ke depan itu 3 bulan ke depan dengan tren begini, datanya seperti ini, kira-kira berapa targetnya kita mau tentukan dengan based on historical data ataupun year to end ya, atau year to year, kita lihat gimana. Langsung bisa dapat prediksi forecastnya ke depan. Asik kan? Jadi penentuan target bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan penentuan dari forecast yang setelah dihitung oleh AI, kira-kira targetnya segitu. Dengan prediksinya begini dan dia ada datanya, kenapa bisa prediksi seperti itu. Asik kan? Ya, bukan hanya forecast, tapi juga memforecast kemungkinan closingnya berapa persen. Oh, ini kemungkinan closingnya sekian persen bisa ketahuan. Karena dari berbagai data, berbasis data. AI itu kan berbasis data, dia hitung sendiri, dia calculate sendiri, dapatlah forecast. Jadi forecast itu menurut saya sangat-sangat benar-benar penting banget, apalagi dalam sebuah bisnis. Kalau kita tidak punya forecastingnya, ya tidak tahu targetnya berapa, tidak tahu angka berapa, kita akan ya semakin gak ada arah kan, itu kan juga susah. Tapi kalau kita punya forecast, kita kira segini, kita punya arah, kita bisa bikin strategi lebih tepat lagi, apalagi berbasis data. Tinggal minta sama SIA, reportnya udah langsung instan. Lalu yang ketiga, dia memberi insight sama sales. Nih, orang ini tolong ya, kamu coba bicaranya seperti ini, kamu coba tambahin produknya begini, coba dikasih penjelasan begini, kasih demonya begini. Jadi ada rekomendasinya, coba fokusnya ke sini. Karena orang ini kelihatannya suka dengan produk-produk seperti ini. Rekomendasi coba kamu arahkan fokus ke sini. Itu kan berarti dapat insight note. Ibaratnya gini, kalau orang sales datang ketemu dengan prospek, ada supervisor yang misalnya lagi presentasi sama klien ya, lalu oke lah kita break sebentar. Pada saat break itu supervisornya bilang gini, kamu nanti pada saat habis break kamu ngomong ke sana ya, ini produknya fokus di situ, kamu demoin ini ya, udah gitu kamu pasti bisa masuk. Jadi ada seseorang yang kasih tahu Anda, nih insight note-nya begini. Jadi kan sales lebih mudah closing, lebih mempertinggi tingkat closingnya kan, karena ada orang yang kasih tahu. Nah bayangin yang kasih tahu AI yang IQ-nya di atas 130 kan, ya pinter banget. Berarti kan note-nya udah lebih spesifik, bagus kan? Ketiga, keren nggak buat orang sales? Keempat, bisa baca pola percakapan dengan klien. Nah ini keren banget. Jadi kira-kira klien ini bisa dibaca, bukannya diramal, tapi dibaca dengan gaya bahasa, dengan tulisannya, dengan cara dia jawab, itu bisa dibaca pola percakapan customer. Jadi customer kira-kira dari percakapan ini maunya kemana sih, arahnya kemana sih, bisa ketahuan. So kita lebih keren kan, kita lebih bisa memprediksi, memforecast, melihat data, memantau percakapan. Akankah closingnya lebih tinggi dengan fitur SIA yang ada di AI ini? Dan yang lebih keren, SIA ini ya itu langsung ya langsung fiturnya itu di Soho CRM. Jadi dengan Anda subscribe di Soho CRM, Anda bukan hanya dapat sistem CRM-nya, Anda juga dapat SIA-nya, ya, Assistant Sales AI. Jadi customer-nya di-manage, diatur, dikelompokkan, dikategorikan, diprediksi, ditambah SIA. Closing makin keren, closing makin cepat, closing makin mudah, ya. Nah, zaman sekarang jangan semuanya kerjakan manual, jangan semuanya dengan pikiran sendiri. Ayo kerjasama dengan AI yang IQ-nya di atas 130, ya, pastinya akan lebih tepat, lebih akurat. Walaupun tidak 100%, tapi pastinya akan lebih baik daripada tidak pakai teknologi. So, langkah pertama Anda klik link di bawah dan explore ya tentang Soho CRM, sehingga Anda bisa pelajari semuanya, belajar langsung, dan Anda kontak timnya untuk ngobrol dengan Anda, menjelaskan bagaimana sistem CRM bisa digunakan di bisnis Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.